Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak hanya terganggu aktivitas dan kesehatannya, pasokan makanan dari Dapur Umum Desa Sarimukti, Cipatat, Bandung Barat bagi warga yang terpapar asap kebakaran TPA juga tersendat. Polres Karawang menangkap 4 pengoplos gas LPG subsidi tabung 3 kg ke tabung gas LPG non-subsidi. Tertangkap basah mencuri telepon genggam milik pegawai kafe. Seorang pemuda di Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur dihajar massa. Empat pengoplos gas LPG subsidi 3 kg ditangkap. Dalam menjalankan aksinya, mereka telah memindahkan ribuan gas 3 kg ke gas 5,5 dan 12 kg. Tindakan itu merugikan negara hingga 3 miliar rupiah. Empat pengoplos gas LPG subsidi 3 kg ditangkap Polres Karawang. Mereka beroperasi di sebuah gudang di Jalan Oto Iskandar Cinangoh, Karawang. Para pelaku memiliki perannya masing-masing. Budi merupakan pelaku utama yang memerintahkan pengoplosan gas 3 kg ke gas non-subsidi 5,5 dan 12 kg. Pria 64 tahun itu juga menjual seluruh gas oplosan di tokonya. Sementara 3 pelaku lain, Hadi, Boni, dan Sudin adalah pelaku yang memindahkan isi gas subsidi ke gas non-subsidi. Total yang sudah disuntikan ke 12 kilo ada 36.000 tabung selama 1 tahun. Dan yang ke 5,5 kilo itu ada 3.360 tabung. Jadi total pelaksanaan penyuntikan selama 1 tahun ini sudah total 39.360 tabung. Dan kalau misalnya dikalkulasikan, ini bisa mencapai kerugian negara sampai dengan 3,1 miliar rupiah per tahun, 1 tahun ini. Dengan mengoplos ribuan gas 3 kg, para tersangka sudah untung 250 juta per tahun. Sementara negara merugi hingga 3 miliar rupiah lebih. Polisi menyita tabung gas 3 kg dan 12 kg dan 1 unit mobil. Para pelaku terancam penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Syamsun Yursyah melaporkan dari Karawang. Seorang pemuda yang terpergok masuk angin mencuri telepon genggam milik seorang pegawai kafe. Dihajar massa di Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur. Untuk menghindari amukan massa, polisi mengamankan pelaku ke kantor Polsek Cianjur Kota. Tersangka pencurian telepon genggam milik pegawai kafe ini diamankan polisi dari sebuah kafe di Jalan Kiai Haji Azari, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kota Cianjur, Senin pagi. Sebelum diamankan polisi ke dalam mobil, tersangka sempat diamuk massa. Dalam melakukan tindakan kejahatannya, tersangka berpura-pura meminta segelas air putih kepada pegawai kafe. Namun saat pegawai lengah, tersangka mengambil telepon genggam yang berada di kasir. Mau air, padahal air banyak di sini. Tadinya mau minta air. Modusnya minta air. Modusnya minta air. Gitu. Modusnya minta air. Terus saya ke HP sih. Kayak di sini, terus saya kronologinya diambil gini, misalkan orangnya ketahuan, langsung disimpan di sini. Misalkan takut misalkan orangnya, simpan di sini. Karena ada yang lihat ya, tadi langsung disimpan di sini. Langsung ke sana, langsung sama warga. Ulah tersangka rupanya diketahui pegawai kafe lain yang berada di seberang jalan. Tersangka yang panik mencoba melarikan diri dan akhirnya tertangkap hingga dihakimi warga sekitar kafe. Nah, karena masa sudah ada yang memukul di bagian pelipis maupun muka tersangka gitu. Untuk keterangan sementara, apa memang sudah biasa seperti itu? Siap. Sementara kita dalami lagi pelaku tersebut apakah baru pertama kali ini atau seringkali dia melakukan. Sampai saat ini belum ada masyarakat yang melapor ke pihak kepolisian khususnya Polsek Cianjur Kota. Tersangka kini masih dalam pemeriksaan petugas unit reserse kriminal Polsek Cianjur Kota. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.
Pernahkah Anda tertimpa bencana banjir nyaris setiap hari? Kondisi ini dirasakan sejumlah anak di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Perubahan iklim yang diklaim memicu banjir rob mengakibatkan mereka bersekolah dengan sepatu dan sandal basah atau bahkan tanpa alas kaki, disertai rasa gatal karena terendam air. Ikuti kisah mereka dalam liputan khusus berikut ini, Asa tenggelam di tengah banjir rob. Banjir rob 25 November 2022 masih teringat jelas di benak Jahira Rahayu, siswi Sekolah Dasar Negeri Pantai Bahagia 04. Pagi itu, Jahira terpaksa upacara bendera di tengah banjir bersama teman-teman sekolahnya. Banjir rob alias banjir pasang air laut menjadi makanan sehari-hari bagi Jahira. Jika rob datang, murid kelas 6 sekolah dasar ini tetap harus sekolah. Ketinggian air mencapai mata kaki hingga lutut orang dewasa. Namun Jahira tidak punya pilihan. Berapa parah kalau Jahira kena banjir di sini, di sekolah? Di sini sering segini pernah. Selutut? Ya. Nah, itu biasanya belajarnya terganggu nggak? Atau tetap belajar atau gimana biasanya Jahira? Saya tetap belajar. Kalau airnya terlalu besar, dipaksakan untuk pulang. Kalau airnya masih bisa untuk kita belajar, ya belajar. Jahira biasanya kalau lagi banjir seperti itu tetap belajar, maksain ke sekolah? Maksain ke sekolah tetap. Bagi saya itu kalau nggak sekolah itu ilmu saya nggak dapet. Gitu. Kondisi serupa dirasakan Julio Saiful Bahtiar, teman sekelas Jahira. Selain belajar terganggu, bersekolah dengan kaki gatal dan sepatu basah hingga menggunakan sandal atau tanpa alas kaki sudah menjadi langganan. Banjirnya biasanya setinggi mana sih kalau di sekolah? Selutut. Paling rendah? Paling rendah semata kaki. Dari segi kesehatannya sendiri ya, Julio merasa ada terganggu nggak? Terganggu, itu kaki suka gatal-gatal kalau kena resin. Berada di pesisir utara Kabupaten Bekasi, 5 dari 6 desa di Muara Gembong sering diterjang banjir rob. Salah satunya, Desa Pantai Bahagia. Ada 300 kepala keluarga terdampak banjir rob. Bertahun-tahun ada 5 desa di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi terkena dampak paling parah banjir rob. Sejumlah fasilitas termasuk sarana pendidikan terkena dampak banjir rob. Salah satunya adalah sekolah di Desa Pantai Bahagia ini. Para murid terpaksa belajar tanpa alas kaki menuju sekolah. Kelima desa selalu terendam banjir rob, di antaranya Desa Pantai Bahagia, Pantai Mekar, Harapan Jaya, Pantai Bakti, dan Desa Pantai Sederhana. Ironisnya, meskipun anak-anak turut menjadi korban, mayoritas orang tua enggan berpindah rumah. Mereka justru memilih bertahan karena khawatir kehilangan pekerjaan. Nggak pernah ada yang ngungsi sini. Tetap aja iya, karena banjirnya kan gitu sewaktu-waktu, bang hanya hitungan jam gitu ya, nggak sampai berhari-hari. Walaupun ada berhari-hari, kadang-kadang 2-3 hari nggak kering tuh. Kadang-kadang dari Citarum kan bantrok tuh airnya. Air Citarum dibuka besar dan lagi air robnya besar, udah bantrok. Itu emang lama sama kering sama surut. Ya ngungsi kemana Pak? Emang usahanya kerjanya di sini, kalau pindah kampung mamanya ya jauh karena usaha dia yang tadinya biasa di laut kan repot juga. Namanya biasa nyari ikan, tani gitu, kayaknya ribet. Enggan berpindah tempat saat banjir rob mengakibatkan anak-anak menjadi kelompok paling rentan tidak mendapatkan hak pendidikan yang layak. Berdasarkan kajian Lembaga Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF, Indonesia rentan bencana serta memiliki risiko perubahan iklim tinggi bagi anak-anak sehingga menempati peringkat ke-46 dari 163 negara. Bahkan pada tahun 2019, Indonesia memiliki tingkat kerentanan tertinggi ke-14 akibat cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim diklaim jadi penyebab banjir rob.
Kondisi ini diperparah degradasi atau penurunan permukaan tanah 25 cm setiap tahun berdasarkan kajian peneliti dari Institut Teknologi Bandung. Konservasi mangrove hingga perbaikan tanggul menjadi upaya menahan terjangan banjirop. Namun sayang, pengajuan pembangunan tanggul permanen pemecah ombak hingga sekarang belum terwujud. Sebabnya karena tidak ada pemecah ombak, ya. Oleh karena itulah 2 kali dari pemerintah Kecamatan Muara Gembong mengajukan ke instansi atau ke pihak terkait pada tahun 2020 dan tahun 2022 kita ajukan agar dibangun tanggul sepanjang perairan atau sungai di Muara Gembong ini agar bisa meminimalisasi dari dampak rob yang terjadi di pantai Muara Gembong. Setiap bulan mitigasi atau pencegahan rutin digencarkan petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dengan mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob. Tapi langkah ini seolah tidak cukup. Mitigasi kejadian banjir rob dari BMKG setiap bulannya atau setiap ada kemungkinan potensi banjir rob, kami selalu rutin mengupdate informasi peringatan dini banjir rob yang kami sebarluaskan melalui media sosial kami. Seperti saat ini, saat terdapat adanya potensi banjir rob karena aktivitas bulan purnama, kami sudah mengeluarkan peringatan dini baik dari website kami ataupun di sosial media kami di info BMKG. Ketika banjirop datang, pemerintah mengklaim selalu menyiapkan perahu sekolah bagi anak-anak. Tentu bukan hanya perahu yang dibutuhkan Jahira, Julio, serta anak-anak Muara Gembong lainnya. Mereka butuh hak tumbuh di lingkungan sehat, termasuk meraih pendidikan yang layak, agar asa mereka tidak tenggelam di tengah derasnya terjangan banjirop. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Bekasi.